Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Masail Fiqhiyah. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada gangguan apapun, tetap melanjutkan aktivitas meskipun terbatas, dan alhamdulillah kita masih bisa melakukan aktivitas kita, tugas kita sebagai pelajar, melaksanakan kuliah meskipun dengan cara yang berbeda seperti biasanya. Ini adalah pertemuan ketiga dan ini adalah kuliah online pertama. Kita berharap semoga kondisi Indonesia saat ini akan segera berakhir. Semua warga Indonesia diberikan keselamatan dan kesehatan, terutama kita dan keluarga kita, terhindar dari segala macam virus dan penyakit, sehingga nanti kita bisa melanjutkan kuliah seperti biasanya. Oke, kita mulai kuliah kita hari ini atau pertemuan ini, pertemuan ketiga. Kita akan membahas tentang hukum penggunaan zakat untuk fasilitas kebersihan. Ya, MUI dalam fatwanya sudah mengeluarkan keputusan bahwa harta zakat, wakaf, sedekah, dan infak bisa digunakan untuk pengadaan fasilitas kebersihan. Dalam fatwanya yang saya kira sudah dibaca dan sudah dipelajari oleh pemateri, saya tidak akan membahas panjang tentang fatwa itu, tetapi akan saya jelaskan perbedaan pendapat tentang zakat, ya, tentang zakat. Jadi MUI dalam hal ini membolehkan zakat ditasarufkan atau dibagikan berupa kebutuhan fasilitas kebersihan. Ya, tetapi di sisi lain ada ulama yang tidak membolehkan itu. Nah, nanti kita bahas di sini. Karena fikih memang tidak pernah tunggal, ya. Pendapat fikih itu banyak dan semuanya punya dasar masing-masing. Nah, pembahasan tentang penggunaan zakat sebagai alat untuk mengadakan fasilitas kebersihan itu merupakan tema fikih kontemporer, ya. Tema fikih modern. Jadi bagian dari pembahasan fikih kontemporer itu kemudian ada banyak tema baru, ya. Ada banyak tema baru. Dulu sudah pernah saya singgung itu. Jadi ada fikih kuliner, ada fikih fashion, ada fikih lingkungan, dan macam-macam. Termasuk tema-tema yang lama itu juga selalu ada tema baru di dalam tema lama itu. Misalnya ini kita membicarakan zakat, maka ada istilah zakat kontemporer. Ya, ada istilah zakat kontemporer. Zakat kontemporer itu bagaimana? Nah, ini di sisi posisinya di sini. Ya, jadi kalau
kita mengkaji jenis-jenis zakat ya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Eh, Zakat fitrah sebagaimana disepakati oleh jumhur ulama bahwa zakat fitrah eh, diberikan dalam bentuk makanan pokok. Ya, kalau dulu Rasulullah itu gandum, ya, tergantung makanan pokok di suatu daerah. Tetapi ada juga ulama yang ternyata membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang. Nah, dengan uang. Jadi makanan pokok yang dikeluarkan untuk zakat itu dihitung sesuai dengan harganya. Jadi misalnya di kita zakat fitrah itu 2,5 kilo. Nah, beras sekarang kira-kira mungkin 11.000 ya. Jadi tinggal dihitung berapa biaya untuk membeli beras 2,5 kilo itu. Itu nanti yang kita berikan. Itu ada ulama yang membolehkan. Mazhab Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang. Alasannya karena belum tentu orang yang menerima zakat itu membutuhkan makanan pokok. Dan itu di beberapa daerah di Indonesia juga ada yang memberlakukan zakat seperti itu. Ya. Jadi di beberapa daerah di luar Jawa itu ada yang menerima zakat dengan uang. Nah, ini zakat uang ini merupakan pembahasan fikih kontemporer atau zakat kontemporer. Nah, kemudian selanjutnya zakat mal. Ya, kita tahu bahwa zakat mal itu di masa Rasulullah atau di masa para ulama fikih klasik ini terbatas hanya di beberapa harta saja. Emas, perak, kemudian pertanian atau perkebunan, perdagangan, tambang, kemudian uang, ya, temuan, dan peternakan. Nah, ini kemudian seiring berjalannya waktu, jenis atau bagian dari zakat mal ini kemudian berkembang. Di zakat pertanian misalnya atau perkebunan, beberapa ulama mengeluarkan pendapat atau berpendapat bahwa semua hasil pertanian dan perkebunan itu wajib dizakati. Tidak hanya kurma dan anggur atau makanan pokok. Dahulu di zaman Rasul dan di zaman para ulama memang yang ada pertanian di sana hanya itu, hanya kurma anggur, kemudian makanan pokoknya gandum itu, jagung dan lain sebagainya, beras. Tapi melihat kondisi saat ini justru pertanian beras misalnya atau jagung justru lesu, ya. Justru lesu. Hasil pertaniannya tidak begitu bagus. Nah, justru perkebunan atau pertanian yang lain itu justru yang lebih tinggi hasilnya, lebih besar hasilnya, dan seharusnya malah pertanian itu yang harus dizakati. Misalnya rempah-rempah atau empon-empon, kunyit, jahe itu kan kalau sedang harganya naik misalnya,
wah itu kan bisa kaya orangnya. Tapi kalau tani beras ya harganya segitu-gitu aja. Perkebunan misalnya cengkeh, ya itu setahun sekali panen itu cengkeh itu bisa bisa apa bisa kaya orangnya karena harga cengkeh tidak pernah murah, pasti mahal, lebih mahal dari beras. Nah, para ulama menyoroti itu. Jadi hasil-hasil pertanian dan perkebunan yang memang tidak ada di zaman Rasul dan justru hasilnya lebih tinggi, itu harusnya juga wajib disakati. Itu menurut para ulama, ulama sekarang, ulama modern. Nah, adapun ada beberapa ulama yang tidak setuju itu, ya, karena memang tidak pernah diajarkan di zaman Rasul. Ya, alasannya di zaman Rasul dulu juga sebenarnya sudah ada pertanian selain kurma dan anggur. Tapi nyatanya juga yang wajib dizakati hanya itu, begitu. Nah, selanjutnya ada namanya zakat profesi, ya. Ada namanya zakat profesi. Zakat profesi ini pecahannya dari zakat perdagangan. Jadi zakat perdagangan. Profesi yang dimaksud di sini adalah profesi-profesi yang menggiurkan, yang penghasilannya tinggi. Dokter misalnya, kemudian guru sekarang PNS, ASN, ya dosen, bahkan seiring berkembangnya waktu ada profesi-profesi yang tidak pernah terbayangkan kan sekarang, tapi hasilnya luar biasa. YouTuber misalnya, gamer misalnya, atau sekarang developer aplikasi itu ya. Itu kan profesi-profesi dengan bayaran-bayaran tinggi. Nah, pertimbangan para ulama menetapkan zakat profesi itu ya karena kalau mereka-mereka yang penghasilnya tinggi itu tidak dikeluarkan zakatnya ya justru itu tidak sesuai dengan semangat zakat. Malah zakat-zakat yang lama ya, zakat konvensional ya, pertanian, emas, perak, tambang itu kan tidak semuanya berpenghasilan tinggi. Ya, ternak misalnya, tidak semuanya kemudian punya penghasilan tinggi. Nah itu justru malah kasihan kalau dizakati kan. Karena kondisi sekarang sudah berbeda dengan dulu. Sekarang orang yang hasilnya tinggi, yang penghasilnya tinggi itu justru bukan dari petani, bukan dari pedagang, bukan dari peternak, ya, tapi justru orang-orang yang berkecimpung di dunia digital. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini jenis zakat kontemporer adalah ternak ya. Para ulama kemudian memperluas jangkauan ternak itu ya. Kalau zakat ternak dahulu itu hanya onta, sapi, kerbau, kambing, maka ulama sekarang kemudian memperluas jangkauan atau cakupan ternak itu. Ya. Maka ternak apa saja kalau itu menghasilkan itu juga harus dizakati. Ya misalnya ternak jangkrik, kemudian ternak pekek misalnya, ternak buaya, ternak komodo misalnya, atau ternak dinosaurus misalnya. Nah itu kalau hasilnya besar itu juga harus dizakati. Karena prinsip zakat itu bukan pada ternaknya tetapi pada hartanya ya, selama harta itu berkembang ya apapun bentuknya itu wajib dizakati.
Prinsipnya begitu. Jadi almal az-zakawi atau harta-harta yang wajib dizakati itu kalau kita uh, runut ke substansinya adalah harta-harta yang berkembang. Harta-harta yang berkembang. Maka tani pun kalau tidak berkembang itu ya kasihan kalau dimintai zakat. Ya, tapi misalnya dokter yang sehari itu misalnya pagi dia tugas di rumah sakit, gajian, sore praktek di rumah. Ya, dan pasiennya itu dari jam 5 sore sampai jam 9 malam itu tidak pernah berhenti. Nah, ini kan harusnya yang wajib dizakati ya orang-orang begini. Bukan bukan petani yang panennya tidak tentu itu. Nah, para ulama kontemporer memandang dari sisi itu. Nah, meskipun ya beberapa ulama ada yang menentang juga zakat profesi itu, ada yang tidak setuju. Ternak juga selain 4 binatang itu juga tidak setuju ya, ada juga. Tapi kalau menurut saya zakat ya semangatnya itu ya harus diambil dari substansinya itu ya, ya bukan bentuk hartanya, tetapi adalah berkembangnya harta itu atau tidak. Jadi selama harta itu adalah harta yang berkembang, maka harta itu juga wajib dizakati. Maka di lembaga-lembaga atau di instansi-instansi itu sekarang sudah diterapkan zakat profesi. Jadi biasanya dipotong gaji untuk zakat. Nah, itu sudah berlaku di beberapa lembaga, termasuk di Unisnu juga sudah memperlakukan seperti itu. Meskipun tidak semuanya ya, hanya orang-orang yang berpenghasilan di atas nisab. Ya. Kalau di bawah nisab itu tentu tidak wajib mengeluarkan zakat. Gitu. Nah, itu tentang zakat kontemporer. Tentang zakat kontemporer. Nah, sekarang kita ke inti masalah. Ya, jadi penggunaan harta zakat, sedekah, infak, wakaf untuk kepentingan kebersihan atau sanitasi itu memang polemis, ya. Masih menimbulkan perdebatan. Ada ulama yang tidak setuju, ada ulama yang setuju, misalnya MUI. Ya. Ketidaksetujuan itu perlu saya tegaskan hanya ada di zakat. Ya. Kalau infak, sedekah, wakaf itu tidak perlu dibahas. Ya. Karena untuk sedekah, infak itu bisa digunakan untuk apa saja, ya, sesuai dengan akadnya. Tapi kalau zakat itu yang masih menjadi perdebatan. Nah, perdebatannya terletak pada pembagiannya. Ya, jadi kalau kita kembali ke dalilnya bahwa innamas shadaqatu lil fuqara'i, al ayah itu bahwa sedekah atau zakat, sedekah wajib atau zakat itu dibagikan kepada al-asnaf as-samaniyah, ya, atau 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, ghorim, budak, fisabilillah, dan ibnu sabil. Nah, sebelum kita ke perdebatan itu, ya, perlu saya sampaikan bahwa dalam pembagian zakat itu harus ada prioritas, ya. Dan yang diprioritaskan dalam pembagian zakat itu adalah fakir miskin. Jadi ketika kita membagi zakat, nah ini misalnya kalian nanti jadi amil, ya, membagi zakat itu
yang pertama kali didahulukan adalah fakir miskin. Dua dua orang itu ya harus dikasih, harus diberi, ya, tidak boleh ditinggalkan. Nah, setelah dua orang itu mendapat bagiannya, nah baru orang lain nanti dibagi. Ya. Jadi syarat pembagian zakat itu minimal harus membagikan harta zakat itu kepada dua orang, yaitu fakir dan miskin. Selebihnya nanti bisa ditasarufkan ke orang lain, misalnya ke amil. Ya. Jadi setelah fakir dan miskin, orang yang paling berhak menerima zakat adalah amil untuk operasional zakat. Adapun yang lain itu opsional saja, dikasih ya. Kalau ada dikasih, kalau enggak apa-apa. Begitu. Jadi prinsip utama pembagian zakat itu harus memenuhi dua golongan, dan yang paling utama adalah fakir dan miskin. Itu yang harus didahulukan. Nah, kalau fakir dan miskin sudah diberi bagiannya masing-masing, maka nanti golongan lain boleh menerima. Ya, misalnya ghorim, orang yang terlilit hutang, bisa diberi bagian untuk membantu membayar utang. Nah, kemudian mu'alaf misalnya, amil untuk kepentingan operasional. Nah, itu bisa diberikan kepada orang lain ketika fakir dan miskin sudah terpenuhi. Nah, perlu diketahui juga bahwa zakat, nah, seiring berkembangnya waktu, praktiknya tidak selalu diberikan berupa uang. Ya, dalam hal ini adalah zakat mal. Jadi zakat mal tidak selalu diberikan berupa uang. Ya, maka para ulama ada yang membolehkan zakat itu diberikan kepada para mustahikin dengan berupa modal, ya, disebut dengan zakat produktif. Jadi orang fakir miskin itu tidak harus diberikan uang untuk kebutuhan 1 tahun, tidak harus. Boleh dirupakan benda atau kemampuan atau keterampilan untuk menunjang kehidupan mereka ke depan. Begitu. Nah, ini tentang pembagian zakat. Nah, yang menjadi perdebatan adalah zakat yang digunakan untuk kepentingan selain 8 golongan itu. Misalnya untuk kepentingan sosial, kepentingan pendidikan, kepentingan kebersihan. Nah, zakat ini ya, sebenarnya kalau kita kaji, ini bisa dimasukkan dalam ranah fisabilillah, ya, dalam ranah fisabilillah. Jadi kata fisabilillah, salah satu golongan yang berhak mendapatkan zakat, itu oleh para ulama kontemporer itu dimaknai bukan sebagai orang-orang yang berperang di jalan Allah, bukan. Kalau melihat definisi di kitab-kitab, ya, makna fisabilillah itu adalah orang-orang yang turut serta berperang secara fisik di medan pertempuran melawan orang-orang kafir. Karena orang-orang seperti itu sekarang sudah tidak ada lagi, ya, karena sekarang tidak ada perang yang memang benar-benar perang
Fisabilillah itu sekarang hampir pasti tidak ada ya. Hampir tidak ada. Karena sekarang sudah tidak ada lagi orang Islam murni berperang melawan orang non-muslim, itu tidak ada. Hampir tidak ada. Coba cari saja, tidak ada itu. Bahkan itu Israel dan Palestina. Palestina itu mayoritas muslim ya, tapi juga ada orang Nasrani. Begitu juga Israel, mayoritas orang Yahudi tapi juga ada orang muslim di negara Israel. Bahkan tentara-tentara Israel itu juga ada yang muslim. Jadi perang antara Palestina dan Israel itu tidak semata-mata perang agama, tapi perang untuk memperebutkan wilayah. Ya, kalaupun Israel itu penjajah, ya iya, dia memang penjajah, tapi bukan karena agama, bukan karena dia tidak suka dengan Islam, itu tidak, tapi karena mereka ingin menginginkan wilayah Palestina. Begitu. Nah, kemudian karena tidak ada tentara atau orang yang memang benar-benar turut berperang di medan pertempuran secara fisik, maka para ulama sekarang kemudian beristihad bahwa fisabilillah itu adalah orang-orang atau kepentingan kemaslahatan manusia. Jadi para ulama kontemporer misalnya Yusuf Al-Qaradawi, kemudian Mustafa Al-Maraghi, itu mendefinisikan fisabilillah itu apa saja yang mencakup kemaslahatan agama dan umat. Nah, maka guru madrasah, guru diniyah, pengurus masjid itu masuk di sini, nah, kan? Nah, kalau di tempat kamu kemudian guru Madin dapat zakat, yaitu mengikuti pendapat ulama sekarang, karena ulama dulu nggak ada yang berpendapat seperti itu. Bahkan mazhab 4 itu sepakat bahwa fisabilillah itu hanya bagi orang-orang yang turut berperang secara fisik fisabilillah. Ulama-ulama yang tidak sepakat dengan pendapat ulama kontemporer beralasan bahwa dahulu pun Rasulullah, di zaman Rasulullah, kebutuhan selain fisabilillah itu juga banyak, tapi Rasulullah tidak pernah menggunakan harta zakat untuk membangun masjid misalnya, tidak pernah, atau membangun jalan, itu tidak pernah. Rasulullah memang hanya memberi fisabilillah itu di zaman Rasul memang orang-orang yang berperang, meskipun orangnya itu kaya, tapi karena dia ikut berperang maka dia tetap mendapat zakat. Nah, itu alasan ulama yang menolak pendapat ulama kontemporer. Alasannya bahwa kemaslahatan umat itu dari dulu juga sudah ada, di zaman Rasul juga sudah ada, tapi Rasulullah tidak pernah menggunakan harta zakat untuk kemaslahatan umat, tidak pernah. Ya, fisabilillah ya memang orang yang perang, ya, meskipun kaya ya tetap dikasih, alasannya begitu. Nah, sementara para ulama kontemporer beralasan bahwa kalau sekarang mencari fisabilillah dalam arti orang yang berperang ya tidak akan ketemu. Begitu, maka tasarrufnya
atau penggunaan zakat itu kemudian dialihkan kepada kemaslahatan. Nah, disinilah kemudian MUI, kemudian NU itu mengeluarkan pendapat bahwa harta zakat boleh digunakan untuk kemaslahatan, ya. Dan kemaslahatan itu termasuk dalam golongan fisabilillah gitu. Jadi kalau sekarang misalnya eh, di suatu desa kemudian ada kebutuhan mendesak, ya, mendesak eh, kebutuhan air misalnya, atau memperbaiki jembatan misalnya, dan itu mendesak sekali dan tidak bisa diambilkan dana lain, ya, maka boleh-boleh saja diambilkan dari harta zakat, ya, diambilkan dari jatah fisabilillah itu, ya. Bukan diambilkan dari semua harta zakat, bukan, karena harta zakat harus dibagi dulu kepada dua golongan, yaitu fakir miskin, baru kemudian sisanya nanti ditasarufkan untuk yang lain, untuk amil dan fisabilillah. Nah, bagian fisabilillah itu nanti bisa digunakan untuk membangun jembatan, untuk membangun bak air dan lain sebagainya, itu bisa. Nah, jadi intinya bahwa harta zakat dalam hal ini bagian fisabilillah itu bisa digunakan untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan kebersihan, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan kemanusiaan, itu boleh-boleh saja. Nah, kan tetapi kalau menurut saya, kalau memang ada dana lain, ya, lebih baik gunakan dana lain gitu, karena harta zakat itu adalah salah satu ibadah yang memang sudah diatur, ya, sudah diatur oleh nas, dari pemungutan sampai pembagian sudah diatur. Meskipun ada ulama yang membolehkan, ya, untuk hati-hati, saya kira kalau memang ada dana lain, ya, selain zakat untuk kepentingan sosial, ya dana lain saja digunakan dulu, dana lain digunakan dulu, sumbangan kah, infak kah, sedekah atau apa saja. Sementara harta zakat itu biarkan, ya, ditasarufkan kepada orang-orang yang memang berhak, ya. Fakir miskin itu saya kira lebih didahulukan daripada yang lain. Termasuk misalkan kepentingan sosial itu bisa diambilkan dari dana lain kalau memang ada, ya. Dan saya kira pemerintah juga sudah menganggarkan dana-dana seperti itu, dana sosial, dana pendidikan dan lain sebagainya. Kecuali memang itu mendesak sekali, tidak ada dana lain, ya, silahkan misalnya mengambil dari zakat untuk bagian fisabilillah itu. Nah, itu jadi hukum zakat untuk pengadaan fasilitas kebersihan atau sanitasi air itu kajiannya masuk dalam ranah pembagian harta zakat pada golongan fisabilillah. Di situ yang menjadi perdebatan para ulama tentang makna fisabilillah. Ada yang mengatakan fisabilillah itu memang murni orang yang berperang secara fisik. Kemudian para ulama kontemporer kemudian menafsiri itu sebagai kepentingan masyarakat. Nah, di sini letak perdebatannya. Nah, sekarang saya kira sudah bisa dipahami secara detail, ya, tentang latar belakang kemudian perbedaan pendapat
para ulama terkait dengan zakat untuk kepentingan sosial. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Cukup di sini penjelasan saya. Silakan nanti bisa disambung dengan diskusi tanya jawab lewat WA Group. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.